Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hazri Nur Priyardi di Azril Alafasi Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat kawan-kawan yang sudah lulus mengikuti ujian seleksi Timur Tengah. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar tahdid mustawa. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum masuk ke kampus Al-Azhar, kawan-kawan itu harus mengikuti program Darul Lughoh. Nah, jadi apa sih fungsi dari Darul Lughoh tersebut? Nah, jadi fungsi dari Darul Lughoh tersebut yaitu untuk mengembangkan bahasa kita. Bahasa Arab kita harus dikembangkan dalam Darul Lughoh ini. Dari segi mendengarkan bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, sampai menulis bahasa Arab. Di Darul Lughoh tersebut ada 7 mustawa, yaitu mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutaqaddim awal, mutaqaddim sani, dan mutamayiz. Nah, sebelum kawan-kawan masuk ke kelas Darul Lughoh tersebut, kawan-kawan akan mengikuti ujian tahdid mustawa. Ada 7 mustawa, yaitu mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutaqaddim awal, mutaqaddim sani, dan mutamayiz. Ujian tahdid mustawa itu ada ujian syafahi atau ujian berinteraksi langsung, berbicara bahasa Arab dengan duktur, dan yang kedua yaitu ujian tahriri, yaitu ujiannya ada istima, qawaid, qiraah, dan kitabah. Nah, dan bagi Anda yang baru mengunjungi channel Azril Alafasi, jangan segan-segan untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu mudah dan gratis. Baiklah, ujian yang pertama yaitu ujian syafahi atau ujian berinteraksi langsung berbicara bahasa Arab dengan duktur. Nah, jadi biasanya duktur itu memanggil 1 atau 2 orang untuk maju. Dalam soal ini biasanya dokter menanyakan tentang identitas kita, pekerjaan orang tua kita, dan terkadang dokter menanyakan begini, apa yang kamu cari di Mesir? Terus kadang juga dokter menanyakan begini, kenapa kamu kuliah ke Mesir sedangkan di Indonesia banyak perkuliahan? Nah, biasanya dokter menanyakan seperti begini. Jadi kalau ujian di Mesir ini, ujian syafahi tahdid mustawa ini, yang penting kita sopan santun kepada dokter dan kita menjawab apa yang kita bisa. Intinya kita harus memperbanyak mufrodat. Baiklah, ujian yang kedua yaitu ujian tahriri atau ujian tulis. Nah, jadi di ujian tulis ini nanti kawan-kawan akan dikasih 120 soal biasanya. Oh my god. Dan akan dikasih waktu 3 jam. Nah, jadi 3 jam ini kawan-kawan harus menyelesaikan 120 soal tersebut. Nah, jadi di tipe soal ini ada 4 poin. Yang pertama ada istima, qawaid, qiraah, dan kitabah. Nah, jadi di masing-masing soal tersebut ada tipenya. Yang pertama tipe mudah, sedang, dan sulit. Nah, jadi yang pertama yaitu istima. Istima itu nanti kawan-kawan akan mendengarkan audio yang berbicara bahasa Arab. Nah, jadi kawan-kawan harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya serta memahami audio tersebut. Nah, terus yang kedua yaitu qawaid atau kaidah-kaidah dari ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan balaghah. Nah, jadi di 3 materi ilmu nahwu, sharaf, balaghah ini ada tipe mudah, sedang, dan sulit. Contohnya dari yang mudah, ilmu nahwu, ma huwa
fi'lul madhi. Nah, contoh dari yang sedang. Nanti kawan-kawan disuruh membuat contoh, misalnya dari mubtada wa khabar. Nah, terus contoh yang sulit nanti kawan-kawan mengi'rab dari kalimat tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu qiraah. Nah, jadi qiraah itu kawan-kawan akan membaca teks dengan berbahasa Arab turos. Nah, jadi kawan-kawan harus memahami dari teks tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu kitabah. Kitabah itu kawan-kawan harus bisa menulis surat resmi dan surat non resmi. Nah, terus yang kedua alamatut tarkim. Nah, alamatut tarkim itu tanda baca. Contohnya koma, titik, tanda tanya, dan tanda seru misalnya. Nah, jadi di soal tersebut kawan-kawan harus mendudukannya seperti koma itu kedudukannya di mana, titik itu kedudukannya di mana. Nah, seperti itu soalnya. Terus yang terakhir yaitu kawan-kawan disuruh membuat insya. Nah, jadi nanti ada 2 soal. Jadi 2 soal itu nanti contohnya yang soal pertama tentang Baitul Maqdis, yang kedua tentang Baitullah fi Makkah Mukarramah. Nah, dari 2 soal ini nanti kawan-kawan pilih 1 soal tersebut dan dibuat insya. Minimal biasanya 6 baris, kalau enggak 7 baris. Baiklah, mungkin ini adalah sebuah gambaran dari ujian tahdid mustawa, dan yang pastinya kawan-kawan bersungguh-sungguh dan tawakal kepada Allah. Insya Allah mendapatkan nilai yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.